Halo, kami dari kelompok 7 akan melakukan wawancara mengenai asal-usul legenda Bujang 9 yang akan dilakukan di Maninjau. Kenalkan, saya Fauzia Hirni. Saya Yonas Pitaloka. Saya Abelia Putri Irwan. Saya Raffi Widananda. Kami akan pergi ke Maninjau. Jadi kami sedang di dalam perjalanan menuju tempat untuk kami mewawancarai mengenai asal-usul Bujang 9. Baiklah, kami sudah menemukan narasumber untuk kami wawancarai, yaitu pemilik dari kafe Buffet Bujang 9. Langsung saja kita ke narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya kepada Bapak, siapa nama Bapak? Baik, Bapak nama Edison Khatib Basa. Ya. Baik, selanjutnya akan ditanyakan kepada rekan saya, yaitu Abelia Putri Irwan. Baik, pertanyaan yang kedua, apakah Bapak tahu bagaimana legenda Bujang 9 ini? Baik, terima kasih. Pertama sekali sebelum Bapak jawab, Bapak ucapkan selamat datang buat anak-anak Bapak dari SMA 1 Lubuk Basung yang telah datang ke Buffet Bujang 9 dalam rangka mencari ilmu pengetahuan sekaligus menikmati menu yang ada di Buffet Bapak Bujang 9. Baik, sesuai dengan pertanyaan tentang sejarah Bujang 9. Jadi nama Buffet ini sengaja Bapak ambil namanya dari sebuah legenda yaitu Bujang 9. Jadi Bujang 9 itu merupakan sebuah legenda yang menceritakan asal-usul terjadinya Danau Maninjau. Konon kabarnya Danau Maninjau ini terjadi dari letusan sebuah gunung yang disebut namanya Gunung Tinjau. Nah, kenapa dan apa hubungannya dengan Bujang 9? Dahulu dari ceritanya ada 10 orang bersaudara. Di antara 10 orang bersaudara terdapat 1 orang perempuan. Yang perempuan itu namanya dia 10 bersaudara laki-laki. Kemudian ada 1 orang namanya Sani. Sani ini adalah anak daripada mama yang Bujang yang 9. Jadi dia 9 orang bersaudara. Dia punya mama namanya Datuk Limbatang. Jadi Datuk Limbatang ini punya anak, artinya anak mamanya. Anak Bapak Datuk Limbatang Sani ini tertarik untuk dijodohkan untuk menjadi suami istri dengan 1 di antara 9 orang bersaudara ini, namanya Diran. Nah, jadi si Sani ini sudah berhubungan dengan si Diran, ingin melanjutkan hubungan berkeluarga, menjadi suami istri. Namun dalam perjalanannya secara singkat tidak mendapat restu dari saudara-saudaranya yang 8. Tidak setuju, sehingga pada suatu ketika si Sani ini dengan si Diran, dia berjalan di sebuah sungai. Karena berjalan di sungai, ternyata si Sani ini digigit oleh acek bahasa Awaknya ya.
pacet, digigit pacet, sehingga karena si Sani ini digigit pacet, dia berteriak. Namanya perempuan kan merasa takut, pacet gitu. Ternyata si Diran ini melihat si Sani berteriak seperti itu, maka si Diran ini yang calonnya tadi berniat untuk membantu, sehingga dipegangnya lah si Sani. Saat dia memegang itu ada yang melihat, sehingga inilah dijadikan sebuah alasan oleh saudara-saudaranya, nggak benar ini si Diran belum menjadi suami adik kita, ternyata sudah melakukan ini katanya kan, sehingga difitnahlah si Sani ini melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Singkat cerita, berumbuk yang 8 orang, sehingga mereka sepakat memutuskan bahwa si Sani tidak boleh menjadi istri daripada si Diran. Si Diran juga tidak diizinkan untuk menikah dengan Sani. Namun si Sani dengan si Diran ini tidak mau dipisahkan. Kami sudah nekat, ini sudah menjadi pilihan kami. Nah, sehingga karena tidak mau dipisahkan, yang 8 orang ini sepakat memberikan hukuman kepada si Sani dan si Diran. Nah, apa hukumannya? Dibawalah si Sani dengan si Diran ini naik ke Gunung Tinjau. Sampai di puncak Gunung Tinjau itu, maka itu kan ada kawah Gunung Merapi. Si Sani sama si Diran akan diloncatkan ke kawah Gunung Tinjau. Akan dibuang ke Gunung Tinjau. Itu hukuman karena sudah berbuat asusila kalau istilah orang sekarang. Begitu si Sani dan si Diran akan didorong bersama-sama masuk ke Gunung Tinjau, maka mereka, si Sani dan si Diran ini menyampaikan kepada saudara-saudaranya. Kira-kira bahasanya seperti ini. Wahai saudara-saudaraku, saya, si Diran dan Sani tidak berbuat apa-apa seperti yang dituduhkan. Tapi kami siap demi menghargai Gunung Tinjau, katanya, demi menghargai saudara-saudaraku yang 8. Kalau memang saudara-saudaraku telah sepakat memberikan hukuman kepada kami membuang ke kawah Danau Meninjau, kami siap. Tidak perlu saudara-saudaraku yang mendorong kami ke dalam. Kami akan meloncat berdua ke Gunung Tinjau. Maka si Sani dan si Diran berpegangan tangan dengan keyakinan dia meloncat ke kawah Gunung Tinjau. Sebelum dia meloncat, si Sani dan si Diran menyampaikan kepada kakak-kakaknya, ini pesan yang terakhir. Jadi dia bersumpah, demi Gunung Tinjau, kalau seandainya kami memang bersalah seperti yang dituduhkan oleh saudara-saudara kami, maka telanlah kami oleh Gunung Tinjau, berikan hukuman yang setimpal kepada kami. Tetapi jika kami tidak bersalah, maka Gunung Tinjau tampakkan kekuasaanmu, katanya gitu. Selamat tinggal kakak-kakakku, selamat tinggal saudaraku. Dia meloncat ke Gunung Tinjau. Begitu dia meloncat, Gunung Tinjau itu meledak, letusan gemuruh terjadi segala macam, sehingga terjadilah sebuah danau. Menjadi sebuah danau secara perlahan, sehingga kisah ini meninggalkan sebuah legenda Bujang Sembilan itu. Kalau kita datang ke daerah Sigiran, ada namanya Tanjung Sani, kemudian ada namanya Sigiran sekarang. Coba dilihat, Tanjung Sani itu menjorok ke danau, Sigiran juga menjorok ke danau, sehingga dikisahkan dalam legenda ini, inilah Kasiah tak sampai. Nah, sehingga itulah yang menjadi daya tarik sekarang Danau Meninjau. Lebih kurang kira-kira Bapak simpulkan ceritanya seperti itu. Jadi yang 9 itu, Bujang 9 itu Bapak sebutkan, mungkin hafal semua ya. Pertama ada namanya Si Bayu, itulah dia yang menjadi daerah Bayu sekarang. Ada namanya Galapuang, itu menjadi daerah Lapuang. Sidiran jadi Sigiran. Batang menjadi Sungai Batang. Malintang jadi Koto Malintang. Kaciak menjadi Koto Kaciak. Dan ada beberapa, Bapak mungkin tidak begitu hafal. Demikian kira-kira sejarah
Danau Meninjau yang dikaitkan dengan Bujang 9. Pertanyaan yang akan disampaikan oleh Rapi. Pada Rapi dipersilakan. Baik Pak, Ya. dalam cerita legenda yang kami bacakan, yang Bujang 9 itu kan menjadi ikan di kutub Pak. Apakah keberadaan ikan tersebut masih ada sampai kini Pak? Ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat bagus. Adik-adik Bapak cerdas ini. Jadi legenda Bujang 9, yang Bujang 9 itu dari ceritanya memang dikutuk sehingga dia menjadi 9 ekor ikan penguasa kawasan Danau Meninjau. Nah, apa kira-kira yang bisa kita jadikan bukti dari legenda ini bahwa Danau Meninjau ini adalah danau suci karena dia terjadi akibat hukuman yang tidak terbukti kepada Sani dan Sidiran, sehingga yang 9 tadi menjadi ikan penguasa Danau Meninjau. Nah, kesaktiannya Danau Meninjau ini sekarang dari Bujang 9 yang berada di danau itu, bahwa setiap ada orang yang tenggelam di Danau Meninjau, maka mayat itu akan keluar, terjadi hujan, terjadi badai untuk mengopor, menyeret mayat yang tertenggelam itu, yang terbenam itu. Sehingga setelah mayat yang tenggelam itu keluar, ditemukan oleh orang berada di pantai atau di pinggir danau, maka hujan akan reda, badai akan berhenti. Itulah kira-kira. Memang Bujang 9 itu terjadi ada di Danau Meninjau. Baik, selanjutnya pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Fauzia. Baik, izin Kak bertanya. Ya. Apakah legenda ini masih relevan dan masih diceritakan dalam masyarakat sekarang? Baik. Jadi walaupun dia sebuah legenda, dia mempunyai pesan-pesan dan nasihat terutama buat generasi muda. Nah, kira-kira seperti apa pesannya atau nasihatnya? Inilah perlunya dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah suku, dalam sebuah nagari, kaum, kelompok, pasukuan, perlu azas musyawarah. Nah, ketika musyawarah dilaksanakan, maka apapun hasil yang akan kita dapatkan ini insya Allah akan diterima oleh semua pihak. Pertama. Yang kedua, ketika terjadi di kampung kita, di suku kita, di keluarga kita, di kelompok kita, ada hal-hal informasi yang kita dapatkan seperti yang terjadi di legenda Bujang 9 ini, sebetulnya tidak mesti terjadi hukuman seperti itu. Karena apa? Mendengar informasi sepihak ini belum tentu kebenarannya. Perlu cross check kebenarannya. Nah, inilah kira-kira relevansinya untuk zaman sekarang. Dua hal ini perlu menjadi sebuah tradisi yang harus kita lestarikan. Pertama, Bapak Undang, perlu musyawarah dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita mendengar informasi atau hal-hal apapun, jangan dibenarkan cepat, jangan disalahkan juga. Perlu cross check supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Terima kasih Bapak. Selanjutnya pertanyaannya akan dibacakan oleh rekan saya, Rayvan Dika. Ya. Baik Pak, kesimpulan dari cerita Bujang 9 ini apa Pak? Baik. Jadi kalau sejarah terjadinya Danau Meninjau hubungan dengan Bujang 9, Bapak sudah ceritakan tadi ya. Jadi kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan hari ini, dengan Bapak mengambil nama Bujang 9 ini menjadi nama perusahaan Bapak, bertujuan adalah agar generasi muda, generasi selanjutnya ini mengenal sejarah bahwa ternyata beginilah ceritanya, kisahnya terjadi Danau Meninjau dari Bujang 9. Dan untuk kita ketahui bahwa Bujang 9 ini satu-satunya di dunia ceritanya di Danau Meninjau, tidak ada di tempat lain. Nah, dengan Bapak mengambil nama Bujang 9 ini, mudah-mudahan
Mudah-mudahan warga Tanjung Raya secara khusus dan di luar Tanjung Raya secara umum semakin mengenal Danau Meninjau untuk dikunjungi, untuk dinikmati oleh para wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih Pak. Baik, semua. Baik, dari sekian pertanyaan dari kami. Maaf Pak kalau kami mengganggu. Gak apa-apa, semuanya. dengan senang hati Bapak layani. Kami terima kasih ya Bapak. Ya, sama-sama. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.